Hasil akhir Timnas Indonesia U23 versus China Taipei, Garuda Muda menang telak 9-0. 5 fakta cerdiknya Sinteyong untuk bangun Timnas U23 Indonesia. Salah satunya bahwa pemain rata-rata berumur 20 tahun. Ya, berikut kami sampaikan informasi hasil akhir Timnas Indonesia U23 versus China Taipei. Garuda Muda menang telak dengan skor 9-0. Ya, simak sajian informasi hasil akhir Timnas Indonesia U23 versus China Taipei, di mana Garuda Muda menang telak dengan skor 9-0-nya. Dan inilah informasi hasil akhir Timnas Indonesia U23 versus China Taipei dan Garuda Muda. Ya, Garuda Muda berhasil memborbardir gawang lawan dengan perolehan skor 5-0 di babak pertama. Memang di atas kertas, China Taipei harusnya bukan lawan yang bisa merepotkan Timnas Indonesia. Terbukti dengan kualitas pertandingan malam ini, Garuda Muda sukses menampilkan performa terbaiknya. Gol Marcelino di menit awal sukses membuat Indonesia unggul, sementara atas China Taipei di menit kedua dengan skor 1-0. Di menit ke-6, tendangan Sandanta sukses memberikan gol kedua untuk Indonesia, sehingga skor 2-0 sementara. Lalu di menit ke-19, gol ketiga untuk Indonesia juga sukses dicetak oleh Rafael Struijk. Di menit ke-30, Witan Sulaiman juga berhasil menyumbangkan gol ke gawang lawan sehingga skor menjadi 4-0 sementara. Dan tak berhenti sampai di situ, Rio Fahmi juga ternyata memanfaatkan kesempatan dengan membuat tendangan gol jarak jauh di menit ke-40 dengan skor akhirnya 5-0. Garuda Muda sukses pesta gol di babak pertama. Di babak kedua, Garuda Muda kembali unggul pada menit ke-56 dan 58 serta 78, sehingga skor akhir 9-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Demikian informasi hasil akhir Timnas Indonesia U23 versus China Taipei dan Garuda Muda yang menang telak 9-0. 5 fakta cerdiknya Sinteyong untuk bangun Timnas U23 Indonesia. Salah satunya bahwa pemain rata-rata berumur 20 tahun. Untuk tampil di turnamen ini ada 27 pemain yang menjalani TC Timnas U23 Indonesia di Solo. Namun 4 pemain yakni Beckham Putra, Muhammad Taufani Muslihuddin, Akbar Arjunsyah, dan Victor Detan. Total ada 23 pemain yang masuk dalam skuad final di turnamen ini. Dihimpun dari bolasport.com, dari laman Twitter, dan situs penyedia data transfermarket.com, ada 5 alasan pelatih asal Korsel ini serius membangun skuad Garuda Muda dengan matang. Dan berikut 5 fakta menarik di balik Timnas U23 Indonesia. Yang pertama, 7 pemain sempat tampil di Piala AFF U23 2023. Ya, seperti diketahui Piala AFF U23 2023 lalu dimanfaatkan menjadi ajang uji coba skuad Garuda Muda menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Waktu yang mepet membuat Sinteyong menggunakan ajang tersebut untuk menguji komposisi pemainnya. Ada 9 nama yang akhirnya dipanggil kembali, yakni Hernando Ari, Dava Fasya, Nuri Agus, Muhammad Ferrari, Alfeandra Dewangga, Arkan Fikri, dan Kelly Stroyer. Pemain ini dikombinasikan dengan nama-nama baru yang dipanggil untuk turnamen tersebut. Yang kedua, rata-rata pemain berusia 20,5 tahun. Ya, Sinteyong memang gemar memaksimalkan pemain-pemain muda di timnya. Pembentukan Timnas U23 Indonesia yang gagal tampil di Piala Dunia U23 2023 memberikan berkah tersendiri. Pasalnya mereka sempat mendapatkan TC panjang untuk skuad Garuda Nusantara. Dilansir dari bolasport.com, dari laman transfer market, umur rata-rata pemain Timnas U23 Indonesia adalah 20,5 tahun. Yang ketiga, 5 pemain abroad. Ya, pada turnamen ini Timnas U23 Indonesia akan memaksimalkan 5 pemain abroad. Mereka adalah pertama Arhan dari Tokyo Verdy, Rafael William Struijk dari ADO Den Haag, Elkan William Theo Beckett dari Ipswich Town, dan Marcelino Ferdinand dari KMSK DNZ, dan Ivar Jenner dari FC Utrecht.
Pemain-pemain yang dipanggil pulang ini diharapkan bisa membawa skuad Garuda Muda bisa mencapai target, yakni lolos ke Piala Asia U23 2024. Selain itu, pemain-pemain tersebut akan menjadi kekuatan utama karena mereka sudah mencatatkan caps bersama timnas senior. Pengalaman bermain di luar negeri akan menjadi senjata ampuh timnas U23 Indonesia. Dan yang keempat, 13 pemain berusia di bawah 20 tahun. Ya, timnas U23 Indonesia mengandalkan 10 pemain yang berusia di bawah 20 tahun. Pemain-pemain tersebut adalah Doni Tri yang berusia 18 tahun, Arkan Fikri 18 tahun, Marcelino Ferdinand 19 tahun, Hoki Caraka 19 tahun, Dava Fasya 19 tahun, Rayhan Hanan 19 tahun, Ivar Jenner 19 tahun, Muhammad Ferrari 20 tahun, Rafael Struik 20 tahun, Zaki Ashraf 20 tahun, Kelly Schroyer 20 tahun, Ramadan Sananta 20 tahun, dan Elkan Beget berusia 20 tahun. Kondisi ini membuat timnas senior punya masa depan yang cukup meyakinkan, dan potensi pemain-pemain muda ini diharapkan bisa dimaksimalkan agar bisa membangun timnas Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Lalu yang kelima, nilai pasaran timnas U23 Indonesia yang mewah. Dilansir dari bolasport.com, dari laman transfer market, saat ini nilai pasaran timnas U23 Indonesia adalah sekitar 75 miliar rupiah. Angka ini hampir mendekati Persija Jakarta yang nilai pasarannya ditaksir mencapai 79 miliar rupiah dan bahkan lebih tinggi dari Persebaya Surabaya yaitu 71 miliar. 3 pemain termahal di skuad Garuda Muda adalah Rizky Ridho dengan 6,52 miliar rupiah, Ivar Jenner 5,21 miliar rupiah, dan Marcelino Ferdinand sebesar 5,21 miliar rupiah.